menciptakan kultum yang berjudul Ikhlas Membawa Keberuntungan. Ikhlas artinya jernih, asli, murni, tidak bercampur dengan yang lain, yang menghilangkan keasliannya dan kemurniannya. Apabila dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadah harianku, hidupku, dan matiku hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala seru sekalian alam. Ini artinya segala gerak dan diamnya manusia yang berkata seperti itu adalah didasari oleh hati yang ikhlas, yakni ikhlas karena Allah semata. Iri, dengki, kibir atau sombong, ria atau pamer, dan ujub atau mengagumi bahwa dirinya paling hebat dan sempurna dalam segalanya. Semuanya itu adalah penyakit hati yang harus diobati dan disembuhkan sampai hilang. Obat penyakit hati hanyalah ikhlas. Ikhlas karena Allah saja. Ingat, sakit hati tidak sama dengan sakit liver. Apabila hati seseorang ikhlas, maka sehatlah hati orang itu. Apabila hati orang itu sehat, maka seluruh jasadnya atau seluruh anggota tubuhnya akan sehat juga. Marilah kita ingat petunjuk Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh jasadnya. Tetapi apabila di dalam jasad tersebut segumpal darahnya rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah, ia adalah hati. H.R. Bukhari. Apabila hati seseorang itu sehat, maka sehatlah hati orang itu. Tangan tidak mau mencuri dan tidak mau membunuh orang tanpa hak. Telinga tidak mau mendengarkan yang haram. Mata tidak mau melihat yang dilarang oleh agama. Kaki tidak mau melangkah menuju maksiat. Dan lisan tidak suka berkata kotor atau jorok atau perkataan yang dapat merusak tali persaudaraan atau kekeluargaan dan seterusnya. Jadi, itulah yang terjadi manakala hati seseorang itu sehat. Tetapi apabila hati seseorang itu tidak sehat alias berpenyakit, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Jadi, rusak itu dimulai dari dalam lantasan, pada gilirannya akan merusak seluruh organ tubuhnya. Apabila kita dapat membentengi diri kita sendiri dari datangnya penyakit hati yang sudah kita haturkan di atas tadi, yakni iri, dengki, kibir, ria, dan ujub atau mengagumi dirinya, insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit jasad, termasuk jantung, liver, dan organ tubuh lainnya. Sebab dari ikhlas itu, hati kita merasa tak terbebani oleh sesama makhluk dan kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Badan merasa segar bugar, raut wajah yang cemerlang dan berseri. Maka benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang kuat, yaitu hati yang sehat lantaran ikhlas. Oleh sebab itu, apabila di antara kita ada yang sedang terserang penyakit
maka segeralah diobati dengan obatnya, yaitu ikhlas. Di dalam sebuah hadis qudsi dikisahkan bahwa kelak di hari kiamat malaikat akan menghaturkan buku catatan amal baik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, "Tidak ada yang aku catat melainkan amal yang baik-baik saja." Allah mengatakan agar buku itu lebih baik dibuang saja. Lalu Allah berkata lagi, "Tidak ada yang boleh dicatat melainkan amal yang baik-baik tetapi tidak ikhlas." Maka beruntunglah hati yang ikhlas. Marilah kita selalu latihan ikhlas. Demikian kultum yang saya sampaikan. Jika ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi